Keputusan Presiden tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara menuai polemik. Nama Presiden kedua Soeharto tidak disebut sebagai motor serangan umum 1 Maret. Keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang jatuh pada tanggal 1 Maret menuai sorotan sejumlah pihak. Publik bertanya-tanya, mengapa dalam keputusan yang dikeluarkan tersebut tidak tercantum nama Soeharto yang notabene merupakan pelaku sejarah dari peristiwa serangan umum 1 Maret di Yogyakarta pada tahun 1949. Tak sekedar bertanya, publik juga menduga adanya sentimen rezim terhadap penguasa yang berkuasa selama 32 tahun itu. Menepis dugaan tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD membantah jika dikatakan menghilangkan nama Soeharto dalam SU 1 Maret 1949. Mahfud mengaku nama dan peran Presiden Soeharto sudah tercantum dalam naskah akademik yang menjadi landasan Kepres. Apakah ada kesengajaan atau memang seperti disampaikan oleh Menko Polhukam tadi bahwa sudah masuk dalam naskah akademik? Kita akan membahasnya bersama sejarawan Universitas Gadjah Mada, Sri Margana. Selamat malam, Bung Sri. Selamat malam, Bung. Ya, banyak orang yang kemudian merasa ini ada kontroversi karena nama Presiden kedua Soeharto yang sebelumnya di masa Orde Baru disebut-sebut sebagai motor gerakan serangan umum 1 Maret tidak ada dalam Kepres tersebut. Penjelasannya bagaimana? Ya, sebetulnya Kepres itu seharusnya memang tidak menyebut siapapun bahkan. Karena Kepres itu kan bukan untuk legitimasi sejarah. Kepres itu untuk membuat keputusan Hari Penegakan Kedaulatan Negara sebagai hari besar nasional, bukan Kepres untuk membenarkan atau tidak membenarkan sejarah. Oke. Tapi ada 4 nama yang disebut di sana. Ini yang kemudian orang merasa kenapa 4 itu disebut, kemudian Pak Harto tidak. Saya kira karena saya tidak membuat Kepresnya ya, tapi saya juga jadi saya hanya bisa menginterpretasi juga gitu. Mungkin yang disebut cukup representasi gitu ya, representasi dari tokoh-tokoh penting di situ. Dan di situ sudah ada Pak Dirman sebagai Panglima Tertinggi TNI. Oke. Apakah ada keinginan sebetulnya dalam Kepres ini ingin meluruskan sejarah? Tidak ada, bukan meluruskan sejarah ya. Tapi Kepres ini ingin membuat supaya peristiwa serangan umum 1 Maret itu lebih dihargai, lebih dianggap sebagai hari bersejarah penting yang harus jadikan momentum kita semua untuk merenung, mencari inspirasi untuk mengisi kemerdekaan. Oke, kita ingin menghargai serangan umum 1 Maret. Selama 32 tahun di masa Orde Baru, kita dijejali informasi bahwa motor dari serangan itu adalah Pak Harto. Ini mungkin yang kemudian membuat orang, loh kok sekarang tidak ada? Apa yang sebetulnya terjadi gitu? Oh ya, memang selama periode kepemimpinan Pak Harto, historiografi kita serangan umum 1 Maret itu identik dengan mungkin karena dalam komando militer tertinggi itu biasanya pemimpin tertinggi yang memberikan komando. Oke. Jadi tadi Mas Sri menyampaikan bahwa ada 48 kali disebut dalam naskah akademik itu. Artinya memang sebetulnya sekalipun tidak ada dalam Kepres, bukan berarti peranan Pak Harto dalam sejarah tersebut menjadi hilang ya Mas ya? Ya iya, kalau mau lihat sejarah yang baca buku.
Oke, kita selama ini kalau lihat serangan umum 1 Maret kan nontonnya film Janur Kuning, pendudukan 6 jam di Jogja. Di situ kita selalu melihat bagaimana kehebatan Pak Harto sebagai pemimpin serangan yang menduduki Jogja selama 6 jam itu. Mungkin ini yang membuat orang kemudian merasa kenapa sekarang dihilangkan, gitu ya Mas ya? Iya, selama ini serangan umum 1 Maret identik dengan film Janur Kuning itu yang tentu saja itu versinya Pak Harto. Buku apa yang terakhir yang kemudian yang bisa dianggap sebagai pelurusan terhadap sejarah serangan umum 1 Maret itu, Mas Rik? Oh, banyak sekali Pak, banyak sekali buku sudah ditulis. Buku tulisan misalnya dari, menurut saya bukunya memoarnya Pak Sultan, Tata untuk Rakyat itu sangat penting karena beliau pelaku ya. Ditulis oleh pelakunya sendiri, jadi lebih bisa dipercaya dibanding buku-buku yang lain. Baik, oke. Mas Sri Margana, sejarawan dari UGM, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Bareskrim Polri menaikkan kasus aplikasi binary option dengan terlapor Doni Salmanan ke tingkat penyidikan. Rencananya Doni akan diperiksa di Bareskrim Polri pekan depan. Inilah Doni Salmanan, Crazy Rich asal Bandung. Ia dikenal sebagai seorang yang dermawan dan kerap membagikan uang kepada yang membutuhkan. Tak jarang ia mengeluarkan uang dengan nominal yang fantastis saat berdonasi. Namun kini nasibnya berbalik. Ia kini harus berurusan dengan polisi berkat aktivitasnya sebagai afiliator trading dengan sistem binary option. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri meningkatkan penyelidikan aduan dengan terlapor Doni Salmanan ke tingkat penyidikan. Adapun saksi yang telah diperiksa terkait Doni Salmanan meliputi 7 saksi pelapor dan 3 saksi ahli. Sudah dilakukan gelar perkara pada hari ini Jumat tanggal 4 Maret 2022 dan telah diputuskan terhadap perkara DS dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Rencananya polisi akan memeriksa Doni Salmanan pada pekan depan. Sebelumnya kasus serupa juga telah menimpa afiliator trading binary option lainnya yaitu Indra Kesuma alias Indra Kens. Pada 24 Februari 2022 lalu, Bareskrim Polri telah menetapkan dirinya menjadi tersangka terkait kasus aplikasi Binomo. Polisi menjerat Indra Kens dengan berbagai pasal dari UU ITE dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun hukuman penjara. Kita akan membahasnya bersama analis pakar hukum bisnis, Kukuh Komandoko. Selamat malam, Bung Koko. Selamat malam, Bang Latif. Apa kabar? Baik, Bang Latif. Oke, ini Bang Latif? Baik. Sultan Bandung, Doni Salmanan. Sebelumnya Crazy Rich Medan, Indra Kens dalam kasus yang sama. Undang-undang ITE, TPPU, apalagi yang bisa menjerat mereka ini? Iya, yang jelas KUHP ya. Selain ITE dan TPPU itu sudah pasti ada KUHP, ada unsur penipuannya di situ ya. Jadi memang kalau kita bicara masalah investasi ini harus disikapi secara bijaksana dan hati-hati ya, karena undang-undangnya jadi banyak ya, kenanya bisa menjadi meluas ya bagi si pelaku ya. Nah, kalau saya lihat di sini ya, siapapun itu ya, yang dia berbuat bahwa dia membuat satu aplikasi secara elektronik ya, itu sudah pasti bisa kena undang-undang ITE. Jeratan yang paling banyak sebetulnya sanksinya, hukumannya adalah di undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kalau ya, untuk kena dengan TPPU apa syarat-syaratnya? Kalau tadi kan hanya membuat bisa kena undang-undang ITE. Kalau mau kena TPPU apa saja prasyaratnya? Ya, syaratnya adalah dia harus tahu
bahwa uang yang digunakan, yang diterima atau disebarkan, ya, itu adalah berasal dari satu tindak pidana. Itu syaratnya di situ, Bang Latif. Ya, jadi mesti tahu bahwa pada saat membuat aplikasi, di mana modusnya, kesengajaannya adalah aplikasi itu adalah memang untuk menipu, maka semua uang yang diterima dari situ adalah uang hasil pidana. Maka itu masuk dalam jeratan Undang-Undang TPPU. Oke, kalau mereka berkelit bahwa mereka bukan bagian dari afiliator, tapi karena ikut bermain di afiliasi itu lalu untung, lalu kemudian mereka mengendorse di sosial media. Kalau di sini di mana kenanya? Ya, di KUHP itu ada yang namanya pasal 55 ya. Pasal 55 itu ada yang masuk kategori apakah dia pelaku turut membantu melakukan, ya, itu istilahnya itu dia turut membantu, ya, turut membantu. Nah, kalau seperti itu dia kena pasal 55 di situ, Bang Latif. Oke, kalau ternyata kemudian si afiliator bilang bahwa kami tidak membayar orang ini dalam rangka dia mengendorse, kalau itu bisa lepas nggak si pelakunya ini? Ya, itu harus dibuktikan dulu. Apakah dia menerima keuntungan dari situ? Artinya dia mungkin tidak menerima bayaran, tetapi apakah dia dapat satu keuntungan dari situ? Itu yang mesti diwaspadai. Kalau misalnya ada orang yang mau ikut hanya karena merasa bahwa ini sebagai seorang seleb, dia sudah ikut dan menikmati itu, saya ikut saja. Itu pengaruh yang seperti itu bisa terkena hukuman juga? Nah, kalau dia, ya, misalnya si seleb ini memang tidak ada hubungan dengan si pembuat aplikasi, ya, dia ikut, tapi dia tidak membujuk yang lain, ya, artinya dia ikut aja, ya. Yang lain mungkin ngelihat, oh, si seleb ini ikut, terus dia ikut-ikutan. Nah, kalau seperti itu, dia bisa tidak terjerat, ya, karena itu kan karena kesadaran sendiri dari si investor, ya. Tapi kalau dia sekarang ikut membujuk, kamu ikut dong, ini dong, ya, saya dapat untung. Nah, apakah pada saat dia bilang dia dapat untung itu ada unsur penipuannya, ada unsur kesengajaannya, itu yang harus dibuktikan dulu. Oke, ukuran membujuk ini bisa terbuktikan nggak? Kalau misalnya dia cuman mengendorse di akun sosmednya, lalu kemudian karena melihat gaya hidupnya selama ini yang high profile, lalu kemudian orang ikut. Itu termasuk membujuk atau orang yang terbujuk? Nah, gini, dilihat dulu, ya. Pada saat dia taruh gaya hidupnya di dalam sosmed, ya, apakah misalnya dia menyebut ini saya bisa begini karena saya ikut aplikasi ini, ya, atau dia mungkin ada orang nanya, kan biasanya ada kolom chatnya tuh, ya. Kalau di aplikasi itu, ya, Instagram atau apapun itu, ya, kalau ada kolom chatnya itu dia bilang bahwa oh ya, saya ikut aplikasi ini. Nah, itu dia bisa ikut sebagai membujuk sebetulnya di situ, ya. Tapi kalau dia cuma ngelihat gaya hidup aja, sekarang kan banyak tuh dia pakai mobil mahal, ya, gaya hidup mewah, ya. Tapi kalau dia nggak ngomong, orang mungkin juga yang bertanya gitu dia juga nggak jawab, ya, itu nggak bisa dibilang bahwa dia ikut membujuk, dia hanya pamer, itu aja. Baik. Kalau yang kasus Doni Salmanan belum diperiksa, baru minggu depan. Tapi untuk yang Indra Kents, polisi berencana untuk memiskinkan. Nah, syarat untuk bisa dimiskinkan ini apa? Ya, gini, kalau kita bicara dimiskinkan, ya, ini berarti ada unsur yang jelas, unsur pidananya sudah pasti terbukti, ya, kalau dimiskinkan. Biasanya kalau kita bicara dimiskinkan itu ada kaitannya dengan uang masyarakat atau uang hasil kejahatan, ya, atau uang hasil korupsi, ya. Nah, kalau masuk kategori atau salah satu dari situ, ya, dan polisi itu punya bukti-bukti yang kuat bahwa tindak pidananya di sini sudah benar-benar terbukti, ya, itu bisa saja sebetulnya dilakukan penyitaan, perampasan oleh negara dan dimiskinkan. Artinya dimiskinkan di sini juga harus
disikapi bukan terus semua hartanya diambil ya, Bang Latif ya, tetapi adalah harta yang didapat oleh si pelaku dari hasil kejahatan. Oke. Disita oleh negara atau dikembalikan kepada orang-orang yang tertipu? Nah, kalau itu ya kita lihat dulu sekarang dijerat undang-undang itu kan juga ada misalnya kalau kita bicara tindak pidana pencucian uang ya. Di situ ada dendanya juga sekian miliar ya, ada sanksinya sekian miliar. Itu adalah yang dibayarkan ke negara ya, sanksi tersebut ya. Tetapi kalau hartanya ya itu disita ya, setelah itu nanti menunggu hasil putusan pengadilan. Apa itu hasil putusan pengadilan? Apakah disita dan kemudian dikembalikan ke masyarakat? Nah, itulah kita hanya bisa melakukan setelah putusan pengadilan. Baik, oke. Kuku Kamandoko, analis hukum bisnis. Terima kasih sudah berbagi di Ainus Prime. Selamat malam. Polisi bergerak cepat mengungkap kasus penemuan jasad perempuan di kamar kontrakan. Kami segera kembali.